side aja lebih gampang. Gue udah beberapa kali sih kemarin. Jadi orangnya udah kenal gue. Oke guys, gue cekin dulu ya. Ini cekinnya di dalam sini sebelah kanan. Oke guys, gue udah selesai check-in. Gue disuruh backingnya ke dock nomor 5. Tadi kalau nggak salah dock nomor 5 ada truknya. Mana ya? Dock nomor 5. Tuh kan. Ada truk kecil. Yang ini nih. Tunggu dia ini kali. Tunggu dia keluar. Gue buka pintu dulu deh. Nah, dia ini mau backing ke door 1 atau 2. Jadi dia gampangnya dia agak keluar dikit dari parkiran sini. Habis itu dia tinggal mundur aja. Dia backingnya ke door nomor 1. Kalau dia swing ke sono, ke parkiran mobil itu nggak muat. Jadi dia mesti keluar dari parkiran. Oke guys, jadi sambil gua nunggu di muat kontainer gue, kali ini gue mau membahas tentang 10 kelebihan jadi supir truk di Amerika. Nah, ini yang pertama, nggak ada yang ngawasin. Maksudnya apa? Ya lu kerja sendirian, ya kan? Nggak ada yang ngeliatin lu, nggak kayak diawasin supervisor atau diliatin manajer, ya kan? Jadi nggak ada yang ngawasin. Yang kedua, nggak ada politik atau drama kantor, ya kan? Biasanya gitu kalau kita kerja di kantoran, wah biasa sikut-sikutan tuh. Nah kalau di sini kita ya sopir. Nah yang ketiga, kita bebas. Maksudnya bebas apa? Jadi kita bisa dengerin musik, ya kan? Kita bisa makan di dalam truk, terus kita bisa nyanyi-nyanyi sambil nyetir, gitu loh. Coba kalau kita kerja di kantor, mana bisa kita kerja sambil nyanyi.
bisa dimarahin sama bos. Nah gitu. Nah yang keempat, kita juga sambil olahraga. Jadi maksudnya gini, kalau lu naik turun truk kan olahraga juga. Lu jalan sekalian inspek kontainer, trailer, kan lu jalan. Jadi sekalian olahraga juga gitu. Nah yang kelima, kita bisa lihat pemandangan, alias jalan-jalan sambil dibayar. Wah kan enak tuh. Kita jalan-jalan ke Utah, kita jalan-jalan ke New York, ke Texas, kita bisa lihat pemandangan. Nah terus yang keenam, itu nggak bosen. Maksudnya apa? Nggak bosen ya, kita ke customer yang beda-beda setiap hari, ya kan, kita ketemu orang yang beda-beda, jadi pengalaman situasinya nggak bikin kita bosen. Nah terus yang ketujuh, nggak ada batasan umur. Jadi untuk kerja jadi supir truk ini itu nggak dibatasin umur, bisa 60 ke atas juga bisa nyetir asal fisiknya sehat gitu. Terus yang ke-8, kita bisa kerja di mana aja kalau kita punya pengalaman jadi supir truk. Misalnya kayak gue sekarang, gue kerja kan di California. Nah kalau gue punya pengalaman ada buka lowongan di daerah misalnya New York misalnya, atau di daerah Indiana, gue bisa lamar ke situ gitu, karena mereka kan perlu supir yang pengalaman, ada experience. Nah terus yang ke-9, kita dilindungi sama peraturan undang-undang. Ada peraturannya, misalnya nyetir kita cuma boleh 11 jam sehari, ya kan, nggak boleh lebih, karena memang peraturannya begitu. Terus kita nggak boleh bawa muatan yang overweight. Kalau overweight lebih dari 80.000 pound itu kita dianggap illegal, nggak boleh. Jadi kita berhak nolak gitu, dan macam-macam lagi. Nah yang terakhir, kelebihannya, kita membantu orang lain. Maksudnya apa? Ya kita bawa muatan ini, misalnya kita mau ke Walmart. Nah sedangkan orang-orang kan belanja di Walmart, ya kan, supermarket Walmart. Nah jadi kita bisa kasarnya dibilang juga ikut membantu perekonomian di negara ini, di negara Amerika gitu. Nah itu guys, 10 kelebihan jadi supir truk di Amerika. Nanti gua akan bikin di video yang lain 10 kekurangan jadi supir truk di Amerika. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Ikutin terus ya.